Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Dialog Tangga Bencana tahun 2024 RRI Toli Toli. Dan di hari ini coba kami ketengahkan ke ruang dengar Anda satu topik terkait fungsi dan kegunaan daripada mangrove untuk mereduksi tsunami. Mangrove reduksi tsunami. Baik, di saat ini kita langsung dari Balai atau Kantor Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, dan bersama saya sudah ada narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari Kepala Desa Ginunggung, Pak Anwar Lihawa selaku tuan rumah kita pelaksanaan di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Kades, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan narasumber saya berikutnya ada Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli Toli. Pak Asnawir, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada seluruh pendengar. Iya, baik. Sehat Pak ya? Berada. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sesuai dengan topik kita bagaimana mangrove untuk mereduksi tsunami. Desa Ginunggung ini merupakan salah satu desa yang berada di bibir pantai ataupun di bagian pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak daripada bencana alam, salah satunya bencana tsunami. Dan beberapa waktu lalu dan juga sampai saat ini informasi terkait isu-isu gempa megatrust masih bertebaran di media sosial. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita antisipasi sejak dini dan salah satu kegiatan yang tentunya sampai saat ini digalakkan oleh aparat desa dan juga masyarakat di Desa Ginunggung Kecamatan Galang ini adalah bagaimana untuk tetap melestarikan mangrove atau hutan mangrove itu sendiri. Ya, baik. Tidak perlu berlama-lama, saya langsung ke Kepala Desa Ginung dulu, Pak Anwar Lihawa. Pak Kades, sejauh ini bagaimana sebenarnya peran dan fungsi daripada aparat desa sendiri, kemudian juga masyarakatnya dalam hal melestarikan bagaimana hutan mangrove ini untuk tetap ada di wilayah pesisir kita, sebagaimana fungsi dan juga kegunaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sesuai dengan topik kita bahwa mangrove adalah bagaimana kita terus melestarikan serta berupaya untuk bagaimana dengan peran masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi yang tentunya kami selaku pemerintah tidak bekerja sendiri di sini, juga melibatkan beberapa tokoh baik itu pemerhati lingkungan, para akademisi, bahkan Universitas Madako Toli Toli sudah setiap tahun melakukan penghijauan ataupun pada peringatan Hari Bumi. Bahkan juga kami terlibat langsung baik itu dari Polri, TNI, bahkan dari Pangkalan Laut TNI Angkatan Laut Toli Toli juga sudah melaksanakan pembinaan, bahkan punya MOU bersama pemerintah Desa Ginunggung sejak tahun 2013. Ini sudah melakukan upaya-upaya bagaimana mempertahankan di sepanjang pantai Dusun Kotani Bangun yang kurang lebih 2 km dan kalau membujur itu kurang lebih 30 hektar hamparan mangrove yang ada di depan Laut Sulawesi. Itu sepanjang 2 km membujur dari perbatasan Pulau Kekot Desa Lalo sampai dengan Sungai Kalangkangan. Nah, tentunya potensi yang begitu besar, kami selaku pemerintah desa juga bukan hanya menuangkan dalam sebuah program yang berkelanjutan bahwa alokasi anggaran dana desa memang setiap tahun kami kondisikan sebesar 5 juta rupiah untuk pemeliharaan. Bahkan alhamdulillah lewat program Sadar Wisata bahwa Ginunggung mempunyai pesisir pantai dengan wisatanya. Di sana ada kelompok Sadar Wisata atau Darwis Kotani Bangun, sehingga lewat kelompok Sadar Wisata Dusun Kotani Bangun ini lahir juga di sana ada santri tanggap bencana. Ini binaan daripada Pangkalan TNI Angkatan Laut yang setiap tahun juga kami lakukan pembinaan baik itu dari sisi penguatan kelembagaannya sendiri maupun penganggarannya, sehingga kami dari Pangkalan Angkatan Laut dan pemerintah desa serta pemerintah Kabupaten Toli Toli juga selalu melakukan upaya-upaya sinergitas termasuk dari
perikanan dan kelautan yang selalu melakukan upaya-upaya peningkatan daripada bagaimana posisir pantai Dusun Kota dibangun yang ada di Desa Ginunggung ini, biota lautnya terus terjaga, kemudian penebangan pohon mangrove terus dihayo-hayo dan diberikan papan-papan himbauan dan teguran. Artinya Pak Kades sejauh ini aparat desa kemudian juga bagaimana menghimbau masyarakatnya untuk secara masif ya, bagaimana melestarikan mangrove ini. Oke, ya baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut ke narasumber saya yang kedua, ada Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Pak Asnawir atau Pak Kabid, sejauh ini tentunya dari BPBD sudah melakukan berbagai upaya dalam hal mencegah sedini mungkin dampak-dampak yang bisa ditimbulkan terhadap ketika terjadi satu bencana. Tapi sejauh ini kalau menurut BPBD sendiri, Desa Ginunggung dalam hal ini terkait dengan potensi kebencanaannya. Apakah dampaknya ini memang cukup parah jika terjadi bencana untuk Desa Ginunggung sendiri, Pak? Melihat potensi kita berada di wilayah pesisir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore kepada seluruh pemirsa. Menyikapi dari apa yang Bapak tanyakan tadi, saya dari BPBD Kabupaten Toli-Toli, hal itu sebenarnya tidak hanya Ginunggung. Di Toli-Toli ini hampir ya kurang lebih 80-70% lebih lah desa-desa itu berada di pesisir. Jadi tidak hanya Ginunggung. Nah, cuman hanya saya lihat Ginunggung ini bakaunya yang agak banyak ya, banyak sehingga dijadikanlah barometer Ginunggung untuk itu. Bahkan beberapa kegiatan kita lakukan beberapa penanaman mangrove di Desa Ginunggung. Saya kembali ke topik kita pada sore hari ini. Topik kita itu adalah mangrove reduksi tsunami. Ya, kalau kita berbicara reduksi itu bukan mitigasi, tetapi reduksi itu bagian dari mitigasi. Nah, jadi reduksi, saya ngambil contoh arti dari reduksi. Pemerintah misalkan dalam melakukan penurunan, misalkan pertalite ya, kita turunkan harganya. Jadi presiden mengeluarkan mereduksi pertalite dengan mengeluarkan statement hasil reduksi itu. Jadi subsidinya diberikan kepada BBM itu, akhirnya harganya turun, tentunya berdampak pada transportasi, biaya transportasi ke Palu dan lain sebagainya itu akan pasti menurun. Jadi pemerintah mereduksi pertalite sehingga harganya menurun. Artinya dilakukan pengurangan untuk itu. Sekarang saya masuk pada persoalan mangrove ya, reduksi dari tsunami. Nah, artinya bahwa mangrove itu bukan mengurangi tsunami, tetapi mangrove mengurangi dampak tsunami yang ditimbulkan. Jadi itu maksudnya. Jadi ini bagian dari mitigasi. Kalau mitigasi itu kan sudah melekat di undang-undang, sehingga manakala kita ngomong mitigasi, tentu pasti yang kita pikirkan wah bencana ini karena mitigasi. Dan memang seperti itu. Mitigasi sudah dituangkan dalam Undang-Undang 24 tahun 2007, itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Dan mitigasi itu kan ada yang namanya mitigasi fisik dan ada yang namanya mitigasi non fisik. Untuk mangrove itu sendiri kita kategorikan sebagai mitigasi non fisik. Iya, saya kira itu. Ya, untuk sementara. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Dialog Tanggap Bencana tahun 2024 dengan topik mangrove reduksi tsunami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nawir tadi selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, Desa Ginunggung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir. Kemudian juga terkait topik kita bagaimana mangrove, peran dan fungsi mangrove ini sendiri untuk mengurangi dampak daripada tsunami sendiri. Tapi saya kembali ke Pak Asnawir lagi. Pak Kabid, kalau berbicara dengan mitigasi bencana, bagaimana sebenarnya peran daripada hutan mangrove ataupun mangrove sendiri dalam hal mereduksi tsunami tadi itu? Iya, ini sangat besar sekali Pak. Sangat besar sekali. Makanya Pak Kepala Desa itu dia tidak berpikir pada hari ini. Dia tidak berpikir bahwa untuk hari esok.
dia memimpin kepala desanya, dia berpikir untuk 5, 10, 20, bahkan 100 tahun akan datang. Itulah kepala desa Ginunggung. Dia berpikir untuk itu, maka dia mencoba untuk menganggarkan dengan nilai seperti yang dia kemukakan tadi, sebanyak 5 juta untuk pemeliharaan mangrove. Jangan 5 juta, lebih dari itu sekaligus penanamannya kalau bisa. Ya, karena kenapa? Mangrove ini seperti pertanyaan saudara tadi, memang betul-betul sangat signifikan dalam melakukan upaya mengurangi dampak daripada bencana. Mangrove itu diibaratkan semacam pasukan lah, pasukan yang tidak bergerak, barier gitu ya. Jadi dia itu berdiri terus dan tumbuh kokoh. Kenapa dia kokoh? Karena menimbulkan itu, kan mangrove itu banyak menciptakan karbon dioksida sehingga dia kokoh. Jadi apabila ada tsunami megatrans, mega itu besar, dia datang yang notabene 5 ke atas tingginya, paling tidak masuk ke daratan dia sudah menurun sampai bukan lagi 7 meter kalau memang ketinggiannya, karena dia sudah terhempas. Jadi mangrove itu dia menjadi barier, penghadang. Ibaratnya benteng, Pak, ya? Ibaratkan musuh dia sudah siap, mau tumbang mau apa, dia sudah hempasan ombak tadi, pak, sudah jatuh ke situ. Jadi masyarakat kita sempat menyelamatkan diri. Artinya karena sempat menyelamatkan diri, berarti mangrove ini betul-betul besar dampaknya terhadap tsunami yang terjadi. Apabila memang terjadi yang kita tidak tahu kapan. Ya, oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Asnawir, Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar masih dalam dialog tanggap bencana mangrove reduksi tsunami. Tapi untuk narasumber saya berdua, sebelum kita lanjut dengan dialog kita di hari ini, kita coba dengarkan dulu sejumlah pariwara berikut. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan
untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ya, baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Dialog Tanggap Bencana RRI Toli-Toli dengan topik mangrove reduksi tsunami. Seperti halnya yang disampaikan oleh dua narasumber kita di hari ini, ada Pak Asnawir selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, dan juga Pak Haji Anwar Lihawa selaku Kepala Desa Ginunggung. Saya ke Pak Kades lagi. Pak Kades, kalau selama ini ajakan, himbauan, serta program-program yang selalu dilakukan oleh aparat desa sendiri untuk menghimbau, mengajak masyarakatnya untuk bagaimana melestarikan mangrove. Tapi ada tidak kendala-kendala ataupun mungkin selama ini masalah-masalah yang ditemui dalam hal bagaimana kita tetap untuk melestarikan mangrove itu? Ya, kalau kendala-kendala yang kita rasakan di tingkat bawah ini bahwa memang tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang bukan hanya pohon mangrove saja yang kita melihat di sini, tapi bagaimana pengrusakan biota laut, baik itu terumbu laut di sana terjadi. Mereka kadang-kala ada pukat-pukat yang mereka itu sebenarnya pada jarak sekian mil dari pantai, tapi mereka gunakan di hanya sekitar 10 meter dari pesisir pantai. Ini juga merusak anak-anak ikan yang ada, bahkan ada habitat-habitat yang dilindungi seperti kura-kura. Ini ada yang warna-warni itu kadang-kala sampai mati ke pinggir-pinggir laut. Ini karena dampak daripada masyarakat yang kurang memahami bagaimana melestarikan lingkungan dan menjaga biota yang berkelanjutan. Yang kedua, di sini masyarakat seperti penjaring. Mereka hanya pukat. Kadang-kala baru ditanam kita punya pukat ya. Kalau siang kita masih bisa lihat. Tapi kalau malam kira-kira siapa yang bisa melihat, sehingga begitu kita lihat pagi hari dia punya tanaman-tanaman itu pada sudah rubuh semua, bahkan sudah di atas di pinggiran laut. Nah, ini juga salah satu upaya kendala kami, dan kami sudah melakukan upaya-upaya juga bersama Pak dan Lanal, bukan hanya melaksanakan peringatan tulisan, tapi bahkan kami sudah memberikan sanksi lokal, bahkan hormat bendera pernah 8 jam dilakukan di pangkalan laut, karena ini kalau kita tidak buat begini juga, saya bilang ini kan tidak menjadi promosi bagi masyarakat yang tidak mau jerah dengan melakukan hal-hal seperti umpamanya memukat di pesisir yang sebenarnya pukat itu tidak bisa untuk di pesisir Ginunggung, karena anak-anak ikan yang kecil sudah harus habis semua dengan kura-kura yang dilindungi. Nah, ini juga menjadi persoalan, sehingga memang kami tidak pernah berhenti bosan untuk menghayo-hayo agar masyarakat dalam bersosialisasi setiap pertemuan atau setiap ada kegiatan ini juga selalu kita berikan pencerahan-pencerahan, sehingga masyarakat betapa pentingnya sebenarnya bagaimana melestarikan lingkungan hidup kita, termasuk memelihara bakau kita. Termasuk juga mereka ini ada masyarakat dari kampung lain, mereka begitu jitu di dalam rangka menebang pohon, tidak bersuara dan tidak karena mereka tahu kalau jam 12 itu di waktu-waktu istirahat memang tidak kedengaran, karena orang pada istirahat. Nah, mereka kadang-kala menebang pohon itu dengan sendirinya, memang mereka menggunakan cara-cara alam yang tidak ditahu. Tapi begitu kita lihat sore hari, berarti ada yang tebang lagi tadi ini. Karena memang tingkat pengawasan kami baik dari itu Linmas di Desa Ginunggung itu kami punya keterbatasan juga. Memang tidak hanya urus itu juga. Kami punya kegiatan baik itu Bankamdesnya, Linmasnya, Babinsanya, Babin Kantikmasnya. Tapi kami selalu melakukan kolaborasi bagaimana melakukan pembinaan terhadap masyarakat-masyarakat yang secara langsung kami mendapatkan itu memang langsung dengan teguran, bukan hanya pernyataan tertulis. Kami lakukan sampai hormat bendera, Pak. Ya, di samping ada kendala-kendala kemudian masalah-masalah tadi dalam pelestarian mangrove, tapi sejauh ini bagaimana dengan peran masyarakat kita, Pak, yang tentunya sampai hari ini tetap peduli? Apresiasi seperti apa dari desa untuk mereka, Pak? Ya, alhamdulillah untuk di Ginunggung selama saya menjadi kepala desa kurang lebih 19 tahun ini, itu setiap tanggal 20 Desember kami selaku pemerintah desa memberikan apresiasi penghargaan kepada masyarakat, yang mana semua orang bisa berpikir tentang lingkungan hidup, tapi tidak semua orang bisa mengambil langkah-langkah konkret atau kegiatan nyata yang secara sadar mereka itu bahwa ini loh sebenarnya kehidupan, kelangsungan hidup kita itu ada pada sekitar lingkungan kita, sehingga banyak masyarakat-masyarakat yang kami berikan penghargaan
dengan memberikan stimulus 1 juta penghargaan, tapi bukan nilai 1 jutanya, tapi bagaimana memupuk solidaritas, kepekaan serta tanggung jawab sosial terhadap pentingnya bersosial dengan lingkungan. Nah, ini juga kami berikan penghargaan kepada masyarakat kecil yang begitu peduli, baik itu penanaman secara sukarela. Memang kalau semua ini membutuhkan anggaran, saya rasa pemerintah selalu ngomongnya anggarannya terbatas, karena bahkan sudah 1 miliar saja masih terbatas. Nah, bagaimana kalau tidak ada anggaran ini tentang penghijauan, reboisasi atau pemeliharaan kembali tentang mangrove kita ini? Berarti dari tahun ke tahun ini akan punah dan habis ini bakau-bakau kita, karena memang umurnya sampai ratusan tahun baru kita bisa nikmati. Kami melihat di 10 tahun, 20 tahun terakhir kami melakukan penanaman bersama Polri-nya, TNI-nya, kemudian dari Pangkalan Angkatan Laut, umur 10 tahun, 20 tahun masih begitu-begitu. Betapa panjangnya usia daripada mangrove kita ini. Jadi kalau dari kita mau analisa tentang pemeliharaan mangrove tidak begitu berat memang tanggung jawab kita. Ya, ini yang menjadi tugas tentunya kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, lebih-lebih lagi dunia usaha. Hari ini juga dunia usaha harus ada keterpanggilan mereka yang bukan hanya melibatkan secara langsung atau tidak langsung, seperti baru-baru PLN kita memberikan stimulus dalam pencanangan Hari Panas Bumi Sedunia di Desa Ginunggung yang kurang lebih ada penanaman 10.000 bibit mangrove yang sampai hari ini kami sudah melakukan perawatan dan pemeliharaan oleh pemerintah desa, bahkan santri-santri TK TPA Al-Quran kami yang ada di dusun Kota Bangun itu sulam menyulam pada saat mereka tercabut oleh kikisan ombak, itu karena patoknya sudah tercabut, disulam kembali, ditanam kembali. Nah, tentunya kalau hanya mengandalkan juga anggaran, saya rasa ini kita sangat berat sekali ya. Iya, saya ke Pak Kabit. Pak Kabit mungkin ada tanggapannya dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh aparat desa Ginunggung ini sendiri. Ya, desa itu adalah bagian terkecil dari pemerintahan. Jadi apa sebenarnya yang kita lakukan, Bupati lakukan, apa yang kepala desa buat dengan aparatnya, berarti sudah Bupati yang lakukan itu. Tetapi persoalan kebencanaan itu tidak hanya tanggung jawab Bupati sebenarnya, tidak hanya tanggung jawab BPBD, tidak hanya secara hierarki tanggung jawab kepala desa. Kebencanaan itu kan tanggung jawab kita semua. Jadi makanya dalam mitigasi itu dituntut ada perubahan sikap, pola pikir, kesadaran dari masyarakat, karena bencana itu kita tidak tahu kapan dan di mana, kapan waktunya datang. Jadi memang dituntut kesadaran kita untuk itu. Jadi pemerintah itu kita sudah paham, Tadi beliau sudah jelaskan panjang lebar. Fungsinya kita itu kan sebagai public service, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, development, memberikan pembangunan, melakukan pembangunan. Kalau dia mungkin di bencana, pembangunan penahan gelombang dan lain sebagainya. Fungsi pemerintah yang lain ya empowering, pemberdayaan misalkan. Empowering woman atau pemberdayaan yang lainnya selain daripada itu. Kemudian yang terakhir fungsi pemerintah sebagai regulation, pengaturan. Dia yang melakukan pengaturan. Sampai Pak Kepala Desa tadi ngomong, itulah fungsi pemerintah sampai pada tingkat bawah, mengatur itu. Nah, cuma kalau sekarang ya mungkin klasik kita, seperti yang Pak Kades tadi sampaikan, klasiknya di mana? Tentu persoalan dana, hambatannya di dana, klasik. Makanya klasik dengan kesadaran itu lebih tinggi kesadaran sebenarnya. Kalau klasik berarti upaya program, sama dengan dulu di program pemerintah ke bawah, hei bergerak kamu untuk ini, itu program. Tetapi kalau kesadaran tanpa program, tanpa perintah, itu akan dilakukan sendiri, dibuat sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau memang kamu mau parkir perahu apa, usahakan jaga mangrove itu. Itu untuk anak cucu kita ke depan. Masyarakat itu tidak tahu manfaatnya apa. Nanti setelah kita sampaikan bahwa mangrove itu bermanfaat mengurangi, tadi saya sudah kemukakan, mengurangi yang notabene gelombang tsunami yang 7 meter dengan adanya mangrove yang berdiri bakau ya, yang berdiri barier kayak barier di depan, yang tinggi 7 meter tadi gelombang bisa berkurang jadi 5, 4 dan tentunya apabila berkurang dampak dari tsunami itu akan mengurangi risiko dari bencana itu sendiri. Ya, ya. Pak Nawir saya potong.
Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kades tadi, masih ada kendala-kendala, masih adanya kurangnya masyarakat yang tidak sadar atau kurang sadar akan pentingnya mangrove itu. Tapi bagaimana sebenarnya yang perlu dilakukan oleh aparat desa ke depan dalam hal mengadvokasi masyarakatnya, kemudian menghimbau masyarakatnya supaya ada efek jerah ini, Pak Kabit? Iya, saya dari BPBD itu dari beberapa desa kemarin kita membentuk kelompok masyarakat peduli bencana, bahkan di sela-sela zikir akbar yang dilakukan di Masjid Agung itu saya ngomong mewakili BPBD karena kebetulan pada waktu itu kalak saya ke Palu, ke Jakarta, sehingga saya yang menyampaikan itu dengan semangatnya bahwasanya di desa Ginunggung, di desa yang lain ada beberapa desa dari 100 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu kurang lebih 70-an berada di daerah pesisir. Itu sudah dibentuk beberapa kelompok yang namanya saya sudah juga sampaikan di via RRI kemarin, itu namanya kelompok masyarakat peduli bencana. Di dalam pelaksanaan pembentukan kelompoknya kita sudah lakukan mitigasi untuk itu. Kita berikan mereka bagaimana berperilaku setelah bencana, bagaimana berperilaku, bagaimana kita berbuat, apa yang kita lakukan manakala bencana itu tiba. Apa yang kita lakukan manakala bencana itu sudah berlalu, ya. Jadi mitigasi pra bencana, mitigasi saat bencana, mitigasi pasca bencana. Jadi mereka sudah paham kelompok-kelompok ini tadi. Expose Megatrust kemarin dengan sekian magnitudo, iya, kenapa? Itu bisa saja terjadi. BMKG sudah menyampaikan hanya menunggu waktu. Jadi saya dari BPD bukan berarti membackup. Iya, memang seperti itu terjadi. Saya jelaskan bahwa lempengan hanya tidak ada energi yang keluar di kita, sering energi keluar dari kita sehingga dia sering terjadi gempa kecil-kecil. Karena di kantor saya itu ada memang kamera untuk itu dari BMKG juga. Sering terjadi gempa sehingga manakala gempa besar kita tidak terlalu signifikan sebenarnya karena lempengannya sudah energinya sudah keluar. Saya kemukakan di Masjid Agung pada waktu itu dengan jamaah ribuan itu. Nah, beda dengan Mentawai kemarin, dia tidak pernah ada energinya keluar sehingga menimbulkan dahsyat. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi adalah gempa ini kita tidak tahu kapan di mana. Kehendak Tuhan menghendaki di sini di Toli-Toli ini bisa terjadi mega magnitudo yang besar. Dituntut kesiapsiagaan kita. Jangan ragu untuk itu. Kita jangan panik, tetapi kita perlu waspada. Makanya pemerintah, saya sendiri ngomong, Pak Bupati, ya, tolong Bapak sikapi apa yang disampaikan BMKG tadi, upayakan rambu-rambu untuk kepentingan masyarakat kita sekarang dan bahkan 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun akan datang. Manakala itu terjadi, mereka yang berada di titik pesisir pantai itu kan bisa lihat, oh sana jalur evakuasi. Rambu-rambu yang saya inginkan kemarin sama Pak Bupati. Jalur evakuasi, kita arah panahnya ke sana, kita ke sana. Kemudian setelah itu mereka naik terus. Di situ akan kita ketemukan titik kumpul. Titik kumpul itu ada koordinat untuk itu ditentukan. BMKG, BPBD sudah tahu itu. Pemasangannya itu kurang lebih 2 bahkan lebih dari pesisir pantai. Persoalannya adalah daerah kita kan tidak sama-sama semua. Ada yang 100 meter sudah gunung. Ada yang 1 kilo sudah gunung. Tetapi karena keseragaman tadi yang ditekankan oleh undang-undang, makanya pemerintah menginginkan pasang titik koordinat 2 bahkan 3 kilo dari bibir pantai. Di situ titik kumpul. Titik kumpul itu kita dari BMKG, BPBD tidak menempatkan asal ditempati di tempat itu sudah lahan luas situ jo. Bukan seperti itu. Ada titik koordinatnya yang tidak berdampak pada banjir, yang tidak berdampak pada tsunami. Nah, kalaupun nanti skala tsunami besar berdampak kan bisa lebih tinggi lagi karena prinsip air itu kan selalu mencari yang rendah. Jadi kita yang lakukan mitigasi carilah tempat yang tinggi. Ya seperti itu. Oke, iya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, masih dalam program Dialog Tanggap Bencana RRI Toli-Toli Mangrove Reduksi Tsunami. 2 narasumber kita ada Pak Asnawir, Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, kemudian juga Pak Haji Anwar Lihawa selaku Kepala Desa Ginunggung yang menjadi tuan rumah acara kita pada hari ini. Tapi sebelum kita kembali lanjut dengan dialog kita dengarkan dulu kembali sejumlah pariwara berikut. RRI Digital
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, terima kasih pendengar, masih terus bersama kami dalam program Dialog Tangga Bencana 2024. Masih dari Desa Ginunggung, Kecamatan Galang dengan topik mangrove reduksi tsunami. Kita hampir sampai di penghujung segmentasi kita dalam Dialog Tangga Bencana di hari ini, tapi masih ada beberapa pertanyaan kepada narasumber saya. Saya langsung kembali ke Pak Asnawir dulu terkait dengan kendala-kendala dalam hal pelestarian mangrove itu sendiri. Salah satunya beberapa penyampaian dari Pak Kades, masih adanya penangkapan ikan yang berlebihan, kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat. Tapi yang sejauh ini yang kita lihat dan nampak nyata di depan mata kita adalah konversi lahan mangrove kita yang sampai hari ini dibuka untuk dikonversi menjadi lahan pertambakan. Nah, ini juga bagaimana Pak Kabid sendiri melihat hal itu? Jangan sampai ini terus-menerus kita lakukan reduksi daripada tsunami tadi, fungsi ataupun pengurangan dampak dari tsunami itu tidak lagi bisa dilakukan oleh mangrove-mangrove kita yang tersisa. Silakan. Ya. Kalau ini sebenarnya bagusnya dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya, karena hal-hal yang seperti itu tentu menyangkut penataan ruang. Jadi kalau menyangkut penataan ruang, dia berada pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tapi saya ingin mungkin dari kacamata Bapak melihat seperti apa? Nah, kalau saya menyikapi hal yang seperti itu, kalau kita untuk menyangkut kehidupan, meningkatkan perekonomiannya mereka, itu barangkali tidak ada masalah. Hanya kita pemerintah harus memberikan semacam statement kepada mereka, boleh-boleh saja itu kau lakukan, tapi ingat, kau lakukan penanaman kembali dari apa yang sudah kau lakukan, misalkan penebangan di situ, satu pohon besar yang kau tebang bakau, kau upayakan tanam 10. Setelah itu kita buktikan mana bukti yang kau tanam setelah kau tebang. Kan sekarang yang jadi masalah adalah mereka menebang tetapi tidak ada upaya untuk melakukan penanaman kembali. Itu pasti menimbulkan masalah. Nah, jadi saya kira pemerintah harus, dalam hal ini pemerintah desa lakukan pengawasan untuk itu. Seandainya bisa, hantam dia, upayakan dengan sanksi pidana. Karena kalau sanksi administrasi, itu enteng saja biasa. Tapi kalau sanksi pidana, mereka pasti takut untuk itu. Ibaratkan orang membuka lahan sawah. Setelah terbuka, dia kembali untuk buatkan pemukiman. Ya, pemukiman. Berikan sanksi kepada mereka yang tadinya lahan sawah pertanian itu dia ingin jadikan pemukiman. Apa sanksinya? Mengganti tanah persawahan. Upayakan sawah yang kau buka 1/2 hektar tadi, kau siapkan penggantinya kurang lebih juga 1/2 hektar. Begitu juga hal yang seperti itu. Mangrove yang dia tebang 1 pohon, sanksinya 10 pohon. Mana buktinya? Kau pelihara selama kau berusaha, kau pelihara mangrove itu sampai tumbuh besar dan aman. Jadi timbal baliknya harus ada, feedbacknya harus ada. Pemerintah itu kan pelayan masyarakat. Jadi kita memberikan pelayanan yang harmonis kepada mereka. Jangan juga kita bunuh kehidupannya mereka. Ya, macam tadi Pak Kades sampaikan bahwa hal yang seperti itu akan menjadi masalah tentang pertumbuhan biota laut. No, ikan boronang ada di bakau, Pak, bukan di tengah laut. Dorang carinya harus di situ. Mau tidak mau sedikit-sedikit pasti
dampak terumbu yang ada di pesisir itu akan jadi korban. Makanya kita seleksi lagi jaring apa yang dia pakai. Kalau dia bawa bom di situ tangkap saja kan, pidanakan dia. Tetapi selagi tidak merusak terumbu, tidak merusak bakau yang tumbuh, silakan lakukan itu. Pak Kades juga tidak marah itu. Tapi kalau merusak Kota Bangko bikin patok, wah itu merusak namanya. Ya artinya ini yang belum kita lakukan sampai hari ini Pak ya? Iya, Kurang atau seperti apa? jadi kita sebenarnya pemerintah itu tetap memikirkan rasa. Kalau memang nelayan, silakan cari ikan boronang di pinggiran bakau itu. Tapi tolong rawat bakau itu. Rawat, berikan kelangsungan hidup untuk anak-anak kita. Jangan munculkan risiko bencana yang besar kepada mereka. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Pak Haji Anwar Lihawa tadi. Ya, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan saya ke Pak Kabid tadi, bagaimana sejauh ini lahan-lahan mangrove kita ada yang dibuka untuk lahan pertambakan. Nah, di Desa Ginung sendiri ada potensi untuk membuka lahan tambak, tapi ke depan ini seperti apa sebenarnya untuk tidak mengurangi ataupun merusak dari hutan mangrove kita? Apakah ini akan dibenarkan juga atau dilakukan oleh kepala desa sendiri, Pak? Memang di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sisi memang ada satu pihak menguntungkan, ada juga yang merugikan. Tentu kita di sini melihat kepentingannya. Sehingga kalau untuk Desa Ginung untuk pengembangan tambak kira-kira untuk tahun-tahun yang akan datang saya rasa sudah sangat tidak ada, karena tambak kita di Ginunggung sudah kurang lebih 97 hektar yang ada yang sudah bersertifikat hari ini, dan memang sudah tidak lagi ada lahan-lahan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai lahan tambak, karena memang posisi Ginunggung ini sudah memang sudah seperti itu. Dia punya keadaan iklimnya dia punya daratannya memang sudah seperti itu. Ya saya rasa mungkin cuma sampai di 97 sekian, karena untuk pengembangan tambak yang besar-besaran sampai 50 hektar atau ke depan sampai 200 saya rasa sudah sangat tidak ada. Tapi kalau untuk pesisir pantai Ginunggung itu yang kemarin diukur dari Tanjung Dako itu sebesar kurang lebih panjang pantai kita yang akan direncanakan penanaman dari Tanjung Dako kemarin punya program adalah seluas 30 hektar yang akan direboisasi kembali, tapi memang di situ tidak pernah tumbuh bakau, tapi kalau surut lautnya sepanjang 300 meter ke depan laut itu kering, sehingga menurut dari kajian mereka bahwa ini Pak Kades bisa kita kembangkan untuk penanaman kembali sebesar 30 hektar ini. Kita bisa kelola katanya untuk jangka panjang ke depan itu dari hasil survei Tanjung Dako kemarin untuk mangrove yang ada di. Bahkan kami sudah bentuk juga dari mereka itu kelompok-kelompok strategi yang akan dijadikan pilot project untuk program baik itu 2022 kemarin 2023, 24, 25 yang mudah-mudahan kita berharap sehingga pemerintah bukan hanya saja membentuk kelompok-kelompok ini bersosialisasi, tapi juga penguatan sekaligus juga bagaimana peningkatan sehingga kolaborasi anggaran ini baik itu dana desa maupun dana APBD 2 kabupaten dan APBD 1 provinsi dan APBN saya rasa sangat strategis dalam rangka bagaimana kelangsungan hidup, termasuk bagaimana melestarikan mangrove di Kabupaten Toli-Toli pada umumnya dan Desa Ginunggung khususnya di Kecamatan Galang. Ya artinya dalam perencanaan penganggaran di tahun-tahun mendatang ini akan lebih ditingkatkan atau bagaimana Pak? Ya harus ditingkatkan karena sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompok itu bukan hanya kelompok dibukakan rekening, bahkan sudah dibukakan rekening Pak, sehingga ini berarti ada dampaknya ke depan. Saya rasa untuk tahun-tahun yang akan datang itu akan dimanfaatkan kelompok-kelompok ini sebagai sarana dalam peningkatan kapasitas sebagai kelompok-kelompok penyelamat lingkungan. Mungkin seperti itu kalau saya melihat dari Tanjung Dako yang pernah datang ke Desa Ginunggung melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Ginunggung. Oke. Jika dibandingkan dengan luas hutan mangrove kita yang sudah ada sampai saat ini, seberapa luas lagi lahan yang mungkin perlu ataupun potensi untuk dikembangkan atau ditumbuhkan tanaman mangrove kita? Iya, kalau kita melihat yang sudah rusak ini memang ya kurang lebih juga kalau saya amati dari pesisir pantai perbatasan Kalangkangan sampai dengan Desa Lalos sampai di SMK Galang memang ini sudah terjadi pengikisan, bahkan cuma bukan pengikisan, penebangan. Karena kenapa? Saya lihat masyarakat juga ini dijadikan bahan kayu api, baik itu digunakan untuk kehidupan hari-hari, ada juga yang dikomersilkan karena saya lihat
Sudah dijual ini di pinggir jalan. Jadi kadang-kala kalau kita amati, kadang-kala juga kami selaku pemerintah desa ini secara langsung atau tidak langsung kadang-kala sudah membeli. Tapi begitu kami tanya, ini yang dari mana? Katanya dari pulau. Tapi kalau kita tidak mungkin orang dari pulau mau bawa ke Ginunggung. Jadi ini kan pukulan-pukulan halus juga kadang-kala kepada masyarakat dan pemerintah. Tapi karena kami juga butuh ya terpaksa ya mungkin mau butuh dana juga ke yang masyarakat ya kata kasihan ini yang memang sudah saatnya kita harus tegakkan. Jadi tidak ada lagi perasaan seperti menurut Pak Kabit tadi harus kita pakai rasa. Memang rasa ini kalau dampaknya terlalu besar juga terhadap bencana tidak bisa pakai rasa Pak. Harus kita memang tegas, tidak boleh. Jadi kalau memang tidak boleh menebang kayu ini diproduksikan ya tidak bisa. Karena saya lihat sudah dikomersikan, bahkan ada beberapa petani kita di Ginunggung ini penebang pengusaha kayu-kayu bakar lokal itu kadang-kala Pak Danlanal tanya, Kades ini dari mana? Saya bilang ayo Pak kita wawancara. Begitu juga Pak dari TNI bahkan dari kepolisian juga nanya, Pak Kades ini kayu dari mana kamu beli? Saya bilang saya beli di masyarakat saya Pak. Jadi kadang-kala diinterogasi juga ya, diberi peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau tidak harus saya bilang ya hormat bendera saja dulu. Seperti kan sanksi lokal yang harus ya kita berikan kepada masyarakat supaya mereka sadar. Karena kalau sanksi lokal ini kadang-kala dia ngomong-ngomong ke temannya lain. Iya. Saya kemarin hormat bendera di sana. Nah ini juga sehingga ada ketakutan. Ya, ada efek jerah ya Pak Kades ya. Jerah juga. Oke ya, baik Pak Kades dan juga Pak Asnawir, kita sudah berada di segmen akhir daripada dialog tanggap bencana kita di hari ini. Saya ke Pak Kades dulu, closing statement seperti apa yang sebenarnya yang disampaikan kepada masyarakat kita, tidak hanya di tentunya bagi masyarakat di Ginunggung, tapi Ginunggung ini bisa menjadi barometer bagi 103 desa, 102 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk bisa ikut serta dalam hal melestarikan mangrove ini dengan peran dan fungsi mangrove itu sangat penting bagi masyarakat ke depan. Silakan. Ya, terima kasih. Tentunya saya berharap kepada masyarakat Desa Ginunggung khususnya dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan di Kecamatan Galang, bagaimana peran masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan kita semua tentunya baik itu TNI dan Polri untuk selalu menghayo-hayo memberi edukasi yang bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban kita semua, tapi ini untuk anak cucu dalam kehidupan kita yang berkepanjangan dan kelangsungan hidup daripada masyarakat kita khususnya yang ada di sekitar bantaran pesisir pantai di sepanjang Kabupaten Toli-Toli pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Dan khususnya untuk para nelayan juga saya berharap ini penebangan pohon-pohon bakau juga kadang-kala daunnya ini mereka jadikan katanya untuk pelindung ikan di saat mereka butuhkan. Ini juga kami juga tidak menerima alasan ini, sehingga memang sudah saatnya juga kita harus melakukan penegakan hukum tentunya secara bersama-sama supaya masyarakat juga jerah sehingga tidak akan lagi terjadi yang kedua ketiga kali. Karena memang bahkan kami juga pemerintah secara langsung juga tidak sadar beli kayu bakau di mana ditebang. Nah ini juga menjadi sudah saatnya juga kita pemerintah ini melakukan teknologi, mungkin alih fungsi teknologi yang sudah bahan penyangga tidak lagi harus menggunakan bakau, tapi sudah harus menggunakan alat-alat berat atau apalah yang sejenisnya yang bisa penyangga pengganti daripada pohon bakau yang ratusan tahun dipelihara lurus kemudian kita tebang dijadikan penyangga bangunan. Ini kami masih pakai juga di belakang kantor kami. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih ke Pak Kades Ginunggung, Pak Haji Anwar Lihawa, dan mungkin 1 menit closing statement dari Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Pak Kabid, ancaman bencana tetap menghantui ataupun menjadi hal yang tentunya sangat menakutkan bagi masyarakat. Tapi bagaimanapun juga kita harus siap menghadapi itu, dan seperti apa sebenarnya yang menjadi penekanan dari BPBD sendiri untuk masyarakat kita bahwa peran dan fungsi mangrove ini sangat penting bagi masyarakat tidak hanya saat ini tapi beratus-ratus tahun yang akan datang. Silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya tidak susah. Kalau saya kepala desa, saya data dulu jumlah penduduk saya berapa. Kalau misalkan jumlah penduduk saya 300, saya berikan target mereka. Kita tolong satu kepala keluarga menanam mangrove 10. Kalau kita berikan target seperti itu 10, kemudian rawat sampai 1 tahun, kita kepala desa kontrol lagi mana yang kau rawat, mana yang kau rawat. Penuh mangrove Pak. Penuh mangrove. Jadi intinya adalah berbuatlah walaupun sedikit tetapi bermanfaat untuk masyarakat, itu lebih baik daripada merencanakan sesuatu hanya sebatas rencana, itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah berbuatlah sekecil apapun tetapi bermanfaat untuk kemaslahatan umat daripada merencanakan sesuatu hanya sebatas rencana, itu tidak ada artinya. Jadi
Itu yang saya ingin tak. Walaupun sedikit Pak Kades, 5 pohon, 1 pohon, tetapi bermanfaat nantinya untuk 10-100 tahun akan datang untuk anak cucu kita. Itu lebih baik. Itu harapan saya dari BPBD. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, Pak Asnawir, dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga topik yang menjadi perbincangan kita dalam dialog tanggap bencana di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya dalam hal bagaimana kita mencegah atau mungkin mengantisipasi sedini mungkin bencana-bencana yang tentunya setiap saat bisa terjadi dan bisa mengancam keselamatan jiwa kita bersama. Saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.